Hai kerabat Lalita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Lalita dimanapun Anda berada. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Lalita dimanapun Anda berada. 89.1 Lalita FM, ragam hiburan dan informasi. Hari ini 24 Desember 2025. Nisa kembali menyapa Anda di program talk show, dan luar biasa di pagi hari ini kita akan membahas mengenai capaian Pemkab Pamekasan 2025, IGA bersama Baperida, BKPSDM, dan DPMD Kabupaten Pamekasan. Dan di studio Lalita FM, Nisa sudah kedatangan tamu-tamu spesial di pagi hari ini. Kita sapa dulu, kita mulai dari Bapak Dodit Kirnadi, HMSSTP. Ini selaku Kepala Baperida Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nisa. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, ini sudah selamat ya Pak untuk penghargaannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada Pak Mustain dari BKPSDM Kabupaten Pamekasan. Beliau di bidang PPIK, dan ada juga Pak Wawan, ini juga di bidang PPIK dari BKPSDM Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mungkin mic-nya lebih di ini ya Pak, bisa di ya, ini juga Nisa ingin menyapa seluruh kerabat Lalita yang sudah stay tune di frekuensi 89.1 Lalita FM, maupun di akun TikTok Lalita Official, maupun juga di YouTube Lalita Official. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini sudah detik-detik terakhir ya di bulan Desember di tahun 2025. Dan tentunya untuk kerabat Lalita yang ingin sharing atau menanyakan ya seputar capaian Pemkab Pamekasan 2025 Inovatif Government Award, sangat inovatif bersama Baperida, BKPSDM, dan DPMD Kabupaten Pamekasan. Dan untuk DPMD ini, untuk kerabat Lalita mungkin nanti bisa membersamai atau mungkin saat ini tengah berhalangan ya. Jadi kita fokus dulu kepada Baperida Kabupaten Pamekasan dan juga BKPSDM Kabupaten Pamekasan. Ya, ini sudah banyak sekali juga di YouTube ya. Silakan, selamat pagi untuk pemirsa yang sudah bergabung. Kita mulai dari Pak Dodit dulu ya, Pak Dodit Ya. Kirnadi, HMSSTP MSI, selaku PLT Kepala Baperida Kabupaten Pamekasan. Ini Bapak, kita akan membahas Pak Kepala Baperida ya. Selamat ya Pak atas predikat sangat inovatif di EGA 2025 ini. Nah, ini pertanyaannya Pak, dari perspektif
perencanaan nih Pak, apa sih Pak kunci utama yang membuat ekosistem inovasi di Pamekasan tahun ini dianggap lebih unggul oleh Kemendagri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian Kabupaten Pamekasan yang berhasil meraih predikat Kabupaten sangat inovatif dalam ajang IGA tahun 2025. Tentu capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dengan dukungan penuh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati serta komitmen kuat untuk menjadikan inovasi ini sebagian dari sistem pembangunan daerah. Seperti yang ditanyakan tadi, apa yang sehingga dilirik sehingga ya, tentu dalam proses penilaian IGA ini ada beberapa indikator yang mungkin perlu kita penuhi. Sehingga apa? Kenapa Pamekasan dalam 3 tahun ini dilirik? Yang pertama adalah kita ini dari 2022 selalu konsisten untuk melaporkan inovasi kita di angka 200 inovasi. Jumlahnya di 200 inovasi, dan terakhir 2025 ini kami melaporkan inovasi tersebut, inovasi sejumlah 201 inovasi. Dan tentu kenapa pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kemendagri melirik kami, tentu ada alat ukur yang mereka susun di mana nilai kematangan dari inovasi yang kita laporkan ini tiap tahun semakin baik, seperti itu. Oke, luar biasa, terima kasih Pak Dodit ya. Ini kita bergeser ke BKPSDM, Bapak. Ini langsung 2 ya. Ini bisa saling ini Pak, saling dibantu untuk menyampaikan. Oke. Inovasi si ganteng, yang awalnya si ganteng tenan, nah ini jadi si ganteng, disebut-sebut sebagai salah satu faktor kunci nih Pak kemenangan di IGA 2025 ini. Bisa dijelaskan Bapak, transformasi apa yang paling dirasakan oleh pihak ASN Pamekasan dengan hadirnya sistem ini? Kita mulai dari Bapak Mustain dulu, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bisa ini lebih didekatkan nggak apa-apa Bapak? Oke, siap. Kita akan membahas terkait si ganteng. Sejarahnya ada si ganteng. Itu ada ide-ide dari teman-teman, terutama dari Pak Kaban. Si ganteng itu karena apa? Proses manajemen kepegawaian yang sebelumnya itu kita masih manual, Mbak. Kita masih menggunakan kertas dan kita tidak mempunyai histori untuk kepegawaiannya, sehingga kita membuat si ganteng ini. Memang prosesnya tidak sebentar, itu lama sudah si ganteng ini. Karena apa? Untuk pengelolaan datanya kita itu kesulitan. Tapi alhamdulillah dengan adanya dukungan dari teman-teman ASN yang melengkapi data kepegawaiannya, alhamdulillah bisa terlaksana dan bisa ke IGA. Yang dirasakan memang banyak untuk para ASN terkait dengan pelayanan-pelayanan, diantaranya berkala, pangkat, cuti dan lain sebagainya. Itu sudah kita tidak menggunakan usulan lagi dari UPD karena sudah ada historinya di sana. Dan juga si ganteng ini kita integrasi, ada beberapa aplikasi. Itu diantaranya integrasi dengan CISN, juga dengan Epakon, sistem absensi kita di Pamekasan sekarang, dan juga dengan BSNE. Kita sudah integrasi, Mbak. Gitu. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Wawan ya terkait si ganteng ini. Mungkin tadi kan fitur-fitur atau mungkin hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin bisa disampaikan lebih rinci Bapak. Mungkin kenapa bisa dilirik juga oleh Kementerian si ganteng ini. Silakan Pak Wawan. Ya mungkin selama ini
sebenarnya itu untuk aplikasi kebaya itu rata-rata sudah setiap daerah itu sudah punya. Siap. Terus yang awalnya ini si Ganteng ini hanya sebagai bank data, penyimpanan data untuk ASN. Terus ada usulan dari Pak Kaban dan Pak Kabid dan dukungan dari semua ASN. Jadi kita kembangkan untuk ke pelayanannya. Jadi tujuannya agar tiap-tiap ASN itu tidak diribetkan lagi dengan hal-hal yang sepele. Contoh berkas-berkasnya, asalkan ASN tersebut lengkap, semua hak-hak yang menjadi hak ASN tersebut bisa kita penuhi dengan sepenuhnya. Jadi kan kita sebagai BKPSDM kan sebagai pelayan aja kan di sini. Tujuannya untuk memudahkan seluruh ASN dalam proses pengurusan. Contoh kayak gaji berkala, jadi tidak usah bolak-balik ke kantor lagi, sudah tinggal duduk aja, SK KGB sudah bisa di-download di aplikasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pengajuan izin belajar. Izin belajar itu kebiasaan data-datanya itu setelah dikumpulkan hilang, kan itu kebiasaan kayak gitu dulu kan ya. Yeah. Sekarang seandainya itu pun hilang, nanti kita bisa langsung sudah ada penyimpanan data di server kita. Jadi data-datanya itu insya Allah selama server kita baik, insya Allah data itu aman. Itu untuk pengurusan izin belajar. Jadi data-datanya lengkap. Jadi saya harap seluruh ASN juga selalu tertib administrasinya agar apa yang menjadi hak-hak ASN itu bisa kita mudahkan semuanya. Memang tidak semua ada yang melek teknologi, dan itu pun juga bisa kami bantu perbaiki dari sini. Jadi sebab penyebabnya itu, contoh awal-awalnya ini kan memang bank data kan ya, itu masih berantakan semua kan, data-datanya hanya sekedar upload, simpan data. Jadi dari awal saya sudah perbaiki data-data yang salah input semua. Alhasil sekarang untuk kenaikan gaji berkala untuk 2026 itu sudah kita terdeteksi semua dan sudah siap cetak SK-nya, Mbak. Oke. Gitu. Untuk pengajuan tugas belajar itu juga sudah siap. Tinggal kita yang bersangkutan tinggal duduk manis, kita nanti bantu upload karena memang yang dicuti memang harus ada tanda tangan Pak Bupati kan. Jadi nanti kita harus upload juga. Jadi tetap diupload juga di Si Ganteng, tinggal download aja yang bersangkutan di rumah masing-masing seperti itu. Jadi sudah tidak diribetkan lagi dengan hal-hal yang administratif yang sangat sepele. ASN itu ke belakang hanya fokus ke bidangnya masing-masing. Kalau guru ya fokus ngajar aja gitu. Oke. Jadi tidak usah masih diribetkan dengan hal ini. Iya, jadi udah simpel gitu kan. Tidak usah ada usulan lagi dari bawah, Mbak. Oke. Pokoknya asalkan kalian datanya lengkap, pokoknya gaji berkala itu udah enak. Asalkan gak aneh-aneh ya. Asalkan gak aneh-aneh, harus rajin masuk. Terus tidak berbuat salah di luar gitu. Jadi administratifnya itu enak. Karena kalau udah berbuat salah nanti kita langsung kita kunci. Yang bersangkutan tidak bisa melakukan kenaikan gaji berkala kalau berbuat salah. Itu pesan-pesannya untuk ASN Pamekasan. Terus yang kedua itu untuk dokter ini biasanya. Untuk dokter diharap juga bisa membantu menertibkan administratifnya. Yang di RSUD itu masih banyak yang masih belum di input. Mungkin karena kesibukannya gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi memang untuk khusus rumah sakit masih agak ini ya, masih overload begitu ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin kekurangan tenaga inputnya juga mungkin. Oke, siap. Terima kasih Pak Mustahil dan juga Pak Wawan. Kita bergeser kembali ke Pak Dodit Kirnadi HMS STPMSI selaku PLT Kepala Bapperida Kabupaten Pamekasan. Baik Bapak, untuk Kabupaten Pamekasan ini berhasil mempertahankan ya tren positif meski dengan kita tahu tantangan anggaran di Kabupaten Pamekasan tahun ini cukup luar biasa minim. Nah, bagaimana Bapak Bapperida memastikan bahwa keterbatasan biaya tidak mematikan kreativitas organisasi perangkat daerah atau OPD? Silakan Pak Dodit. Baik, berkaitan dengan bagaimana kita menjadi katalisator ya. Katalisator, jadi tugas kami Bapperida ini adalah
kita perlu membangun dan menjaga ekosistem inovasi daerah ini. Tentu dengan keterbatasan anggaran itu tidak menyulitkan bagi kami. Kenapa? Karena dalam proses penjaringan inovasi ini kami lakukan secara terstruktur. Kami ingin memastikan bahwa inovasi yang lahir dari OPD itu bukan sekedar ide, tapi benar-benar menjawab permasalahan nyata di masyarakat. Kemudian dari aspek lain kami juga dibantu, ada tools di sini ya. Kami ada aplikasi yang namanya Siginter kalau tidak salah ya. Sistem Informasi Gerakan Inovasi Terpadu. Ini juga sebagai sarana bagi kami untuk menginventarisasi, kemudian memvalidasi, sekaligus mendampingi OPD, inovasi OPD dalam proses penjaringan inovasi ini, untuk kemudian kami upload dalam portal inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Jadi intinya keterbatasan anggaran itu tidak menyulitkan kami. Karena apa? Kami seperti yang kami sampaikan dari awal bahwa kami ini selalu konsisten untuk bagaimana 200 inovasi ini tiap tahun nilai kematangannya tinggi. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya melalui peran kolaborasi OPD, kemudian kita melakukan pendampingan dengan beberapa tenaga ahli di sini ya. Kita libatkan provinsi, kemudian ada pemanfaatan aplikasi yang mungkin juga membantu menaikkan nilai kematangan. Dan tentunya peran kolaborasi ini tidak butuh banyak uang sebenarnya. Yang penting adalah komitmen kita bersama untuk bagaimana inovasi ini menjadi alat untuk alat untuk menjadikan Pamekasan lebih baik, seperti itu. Oke, luar biasa. Kita bergeser nih ke selanjutnya untuk BKPSDM. Bagaimana sih Pak BKPSDM ini membangun budaya kerja yang inovatif di kalangan aparatur, mengingat inovasi bukan hanya soal teknologi tapi juga perubahan mindset atau pola pikir. Silakan dari Pak Wawan dulu. Yang muda-muda dulu ya mungkin. Agak berat itu. Berat ya kalau sudah berbicara tentang mindset ya Pak ya. Silakan Bapak. Oke, Pak Mustain dulu. Siap. Repot ini saya jawab ini. Tapi intinya kita membangun aplikasi Siganteng ini. Pertama itu data kita. Oke. Data kita itu maksimal mungkin terpenuhi semua, lengkap. Karena apa? Tujuan utama itu Siganteng itu menjadi sentral data semua ASN. Oke. Di mana di dalamnya Siganteng itu juga kita menyediakan atau data yang kena hudis apa itu ada tercantum di sana. Okay. Jadi hak kepegawaian bisa tertunda apabila di dalamnya itu ada sanksi-sanksi yang pernah dilakukan. Dan alhamdulillah sampai saat ini keluhan dari para ASN mungkin terkait data-datanya itu sudah tertampung di Siganteng semua, tidak kayak dulu. Terus terang Mbak, dulu kita menggunakan dokumen. Oke. Itu kayak gunung Mbak. Tersusun ya Pak ya. Nah, sampai 5 tahun. Oke. Nah, kalau sekarang alhamdulillah tinggal upload di Siganteng itu tanpa berkas lagi. Jadi sehingga ASN itu tidak disibukkan dengan administrasi aja. Itu. Sehingga ini apa ya istilahnya Bapak? Mindsetnya harus lebih bagus dan lebih baik ya, karena dari BKPS sendiri sudah cukup membantu sebenarnya yang menjadi tugas-tugas ASN yang awalnya serba manual, ini sudah bisa secara gampang diakses begitu ya Pak. Oke, baik, kita bergeser. Oke. Insya Allah tahun depan kita memang ada pengembangan target Siganteng. Insya Allah terjadi nanti itu kita bisa mengakses melalui Android. Oke. Jadi kayak di Epakon kita menggunakan Android,
insya Allah si Ganteng itu bisa kayak gitu juga. Jadi mempermudah di mana saja melakukan input data terkait perubahan-perubahan ASN itu bisa. Oke, siap. Terima kasih Pak Mustain. Kita bergeser ke Pak Wawan ya. Terkait hal ini mungkin ada tambahan, Pak? Ya, tidak banyak tambahan sih, sebenarnya kita fokus aja di apa yang akan kita kembangkan untuk memenuhi kebutuhan kedepannya seperti apa. Jadi memang tiap pagi itu BKN hampir tiap hari BKN itu kasih pengumuman tambahan fitur-fitur yang harus kita integrasikan dengan BKN. Itu hampir tiap hari itu ada itu. Oke. Jadi sementara kita fokuskan ke integrasi yang di BKN juga, karena itu teknologinya itu hampir tiap bulan kita harus ada pengembangan yang harus kita ikuti dari BKN. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil sampai yang besar itu semuanya harus kita laporkan ke BKN. Karena kalau dulu itu pernah kejadian orangnya sudah meninggal tapi masih keluar gaji berkala. Itu yang jadi itu. Jadi itu yang harus kita benahi perlahan-lahan seperti itu. Memang banyak itu Pak yang harus kita tutupi kelemahan-kelemahan kita. Jadi untuk menyempurnakan apa yang tiap hari disiapkan oleh pemerintah pusat seperti itu. Banyak yang harus dibenahi ya Pak ya. Banyak. Oke, luar biasa. Sepertinya ini dari DPMD sudah hadir ya. Jadi untuk kerabat realita mungkin kita akan kembali hadir membahas tentang capaian PMK Pamekasan 2025. Inovatif Government Award sangat inovatif bersama Bapperida, BKPSDM dan DPMD Kabupaten Pamekasan. Nisa akan kembali hadir, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Hai kerabat realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe. Baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hai kerabat Lalita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Be smart, be healthy. Halo kerabat Lalita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Terima kasih kerabat Lalita masih setia di program Talk Show bersama Nisa Arumi bersama 3 OPD yang sudah setia dari tadi pagi ya. Ini sudah ada bukan pendatang baru ya. Ini memang sudah sengaja kami undang dari DPMD Kabupaten Pamekasan. Ini ada Pak Kusairi SEMM selaku Kepala DPMD Kabupaten Pamekasan. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang nih Pak Kus. Gimana kabarnya Pak Kus? Ini lama sekali Nisa tidak bersua dan dapat informasi juga dari teman-teman katanya kemarin Pak Kus sempat sakit ya Pak. Ya. Alhamdulillah masih bisa berkesempatan untuk bertemu dengan pemirsa secara di udara saja. Namun bagaimana Pamekasan ini semakin inovatif. Amin. Ini saya juga bersama Bu Yati ini. Ibu Yati ya. Ini orangnya lincah. Mudah-mudahan kelincahan ini sebagaimana bisa ngembari lincahnya desa dalam membangun inovasi ke depan. Amin, amin. Semoga cepat pulih kembali ya Pak Kus. Ini para kru Lalita dan juga para pemirsa yang mungkin sering ya Pak Kus di Lalita FM. Jadi kerabat Lalita sudah tidak asing dengan Pak Kus yang selalu tampil ceria. Tampil ceria dengan banyak sekali inovasinya dan banyak sekali komentar-komentar juga dari pemirsa yang terus merindukan Pak Kus ada di studio Lalita FM. Dan juga ada dari Ibu Yati ya selaku Kabid PLKD ini dari DPMD Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi Ibu.
pagi. Ini nanti mungkin bisa mendampingi Pak Kus untuk kita sharing ya Ibu tentang tema besar kita, capaian PMK Pamekasan 2025 Innovative Government Award. Sangat inovatif bersama Bapak Rida, BKPSDM dan juga DPMD Kabupaten Pamekasan. Tadi sudah banyak dibahas Pak Kus, Bu Yati ya, tentang dari Pak Dodit dan juga dari Pak Mustain ya tentang tema besar kita di pagi hari ini. Mungkin kita langsung ke DPMD ya. Ini luar biasa. Keberhasilan IGA Award tidak lepas dari kontribusi desa ya Pak ya. Diakui atau tidak, ini gimana sih Pak dari DPMD sendiri untuk mendorong nih desa-desa di Pamekasan untuk mulai berkompetisi menciptakan inovasi pelayanan mandiri? Silakan Ibu Yati atau mungkin Pak Kus dulu. Begini, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Namun kami dari DPMD didorong dengan semangat, apalagi Pak Bupati sekarang ini visinya sangat jelas sekali. Beliau sudah berpengalaman, tinggal melanjutkan bagaimana Pamekasan mau dibawa. Beliau sangat intens sekali memperhatikan, apalagi di PMD mengawal ini berapa 189 desa. Namun alhamdulillah ini memang Pak Abdul Latif ini, Kelebun Abdul Latif ini sangat inovatif. Beliau itu sangat peduli, pertamanya peduli bagaimana desanya itu bisa maju, ya, bisa maju, bisa masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya langsung. Keluhan-keluhan ini adanya pabrik tahu yang bau begini. Desa mana itu Pak? Desa Picorong. Picorong. Desa Picorong. Karena beliaunya itu sangat peduli terhadap kehidupan dan pembangunan masyarakat, beliau itu terus mencari apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk masyarakat ini, masyarakat desanya bisa meminimalisir masalah. Jadi orang yang berusaha tetap bisa berusaha, desa membantu bagaimana bisa menangani masalah. Ternyata alhamdulillah dengan inovasi beliau itu bisa secara tidak disangka, meskipun perjuangannya sangat saya akui, alhamdulillah mendapatkan IGA ini. Oke, luar biasa. Itu Picorong ya Pak ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Ibu Yati ya. Ibu Yati, ini gimana? Gimana Ibu Yati? Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan, Pak Kusairi, yang luar biasa dan hebat ini. Jadi kami mengawal inovasi-inovasi tercipta di desa. Memang tidak hanya Desa Bicorong saja. Kebetulan kemarin kami mengangkat Desa Bicorong Kecamatan Pakong untuk mengikuti IGA di non digitalnya. Karena memang berawal dari limbah tahu, di mana di Desa Bicorong itu ada 3 pabrik tahu yang besar yang menyebabkan pencemaran di sekitar yang tidak baik, terus terganggunya inovasi irigasi pertanian, dan juga ini yang menjadi kendala bagaimana merubah mindset atau pola pikir dari masyarakat. Ini yang mengawal kami sehingga di Desa Bicorong ini ada inovasi, yaitu pelita biogas, pemanfaatan limbah tahu menjadi biogas. Dan ini kan tidak hanya IGA saja ya yang kemarin masuk. Kami kan bisa ini menyampaikan juga, karena kenapa di desa-desa yang lain juga sekarang udah berkompetensi. Udah berkompetensi. Karena jalan melalui dari Desa Bicorong ini mengawal kegiatan dari pelita biogas. Ini memang luar biasa. Bagaimana kita bisa merubah pola pikir masyarakat yang ada di Desa Bicorong. Dan juga di Desa Bicorong ini masyarakat di sana bekerjanya di pabrik tahu. Awalnya pabrik tahu ini diminta untuk ditutup. Dan dapat dari mana nanti untuk pendapatan keluarganya. Jadi kepala desanya berkomitmen sekali bagaimana agar
pabrik tahu ini tetap berjalan, bisa menambah pendapatan keluarga dan juga lingkungan bisa diatasi, dan semuanya di lingkungan di sekitar lingkungan tersebut dapat memanfaatkan dari limbah tahu yang ada. Jadi limbah tahu ini di teknologi tepat gunanya dibuat biogas. Kalau kita beli biogas apa itu ya, yang kecil itu aja udah sekitar 25-30 ya, kalau nggak salah. Tapi kalau ini hanya bayar 20.000. Ini sudah menambah income di keluarga. Dan tidak hanya di biogas saja, di desa yang lain kami juga mendorong untuk membuat inovasi-inovasi agar kenapa perubahan-perubahan yang ada di desa inilah yang akan kita harapkan, karena melalui dari inovasi ini akan merubah status desa. Betul. Ya, dari status desa berkembang menjadi status desa maju, dari status maju menjadi status desa mandiri. Jadi ini yang didorong kami ke desa, karena kami hanya difasilitasi saja bagaimana desa untuk berubah, maka kami melakukan perubahan-perubahan melalui lembaga-lembaga yang ada di desa. Salah satunya kalau di Desa Bicorong kami memulai dari Posyantekdesnya. Posyantekdes. Ya, Posyantekdes ini pos pelayanan teknologi terpadu. Kalau alat-alatnya itu kan teknologi tepat terpadunya, tetapi ini bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk berubah. Maka Posyantekdes inilah yang memberikan pelayanan kepada desa, baik dari segi peningkatan kapasitas melalui masyarakat. Jadi Posyantekdes ini tidak berdiri sendiri, di situ juga dibantu oleh lembaga-lembaga lainnya. Karena kelembagaan desa, berbicara tentang kelembagaan desa, kita akan berbicara tentang pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa. Ini yang menjadi satu kesatuan untuk merubah desa menjadi desa yang mandiri. Oke. Seperti itu. Luar biasa Ibu Yati ya. Jadi memang selain di Desa Bicorong ini sudah ada langkah-langkah konkret ya untuk desa-desa yang lain untuk tetap didorong untuk melakukan terobosan-terobosan seperti Bicorong atau mungkin lebih luar biasa dari Desa Bicorong begitu ya Ibu. Nah, untuk banyaknya inovasi yang lahir dari desa ini seperti pengolahan limbah tadi atau digitalisasi tadi Ibu, bagaimana DPMD melakukan supervisi Ibu agar inovasi di desa tersebut terdokumentasi dengan baik dan bisa masuk dalam penilaian IGA kemarin ini? Ya, kami melakukan pendampingan. Kami tidak bisa sendirian. DPMD tidak bisa bergerak sendiri. Jadi DPMD juga membentuk suatu tim. Tim ini awal dari bagaimana kita bergerak bersama. Karena visinya Pak Bupati bangkit bersama untuk Pamekasan maju. Berarti kita tidak bisa bergerak sendiri. Berawal dari DPMD, kita bentuk suatu tim. Karena di DPMD ini ada 3 bidang, yaitu satu bidang fasilitasi kerjasama desa, bidang pemerintahan desa, dan juga bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Dari 3 bidang ini kita saling bergerak bersama, saling mensupport satu sama lainnya. Mungkin saya karena kepala bidang di pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, kami bergerak bagaimana untuk membentuk lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga yang ada di desa, salah satunya yaitu Posyantekdes ini, BUMDes, seperti itu. Dan juga di kecamatan ada yang namanya BUMDesma. Nah, dari lembaga-lembaga ini kita bergerak bersama, dan untuk kegiatannya ini kan tidak membutuhkan suatu anggarannya bisa di anggaran APB desa. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama. Dan bagaimana kita untuk melakukan kerjasama? Tidak mungkin kita bergerak sendiri. Betul. Fasilitasi kerjasama desa ini bisa bergerak. Kami bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Pamekasan, yaitu Polinema, Politeknik Negeri Madura yang ada di Lawangandaya.
kami bergerak bersama Polinema ini, bagaimana kita bisa bekerja sama mengedukasi masyarakat, memberikan pengertian agar teknologi ini dapat diterima oleh masyarakat. Alhamdulillah dan luar biasa. Ini kami kawal dari tahun 2023, 2024 sampai dengan 2025 untuk yang di Desa Bicorong. Jadi kerja bersama. Setelah itu kita melakukan sharing bersama dengan OPD terkait. Salah satunya dengan Bapak Rida. Kami dibantu Bapak Rida. Oke. Kami dibantu Bapak Rida. Karena kenapa Bapak Rida ini adalah perencanaannya. Perencanaan bagaimana kita melangkah agar terukur, terencana semuanya. Kami bergerak bersama dengan OPD terkait. Salah satunya Bapak Rida, ada DLH juga, bagaimana untuk pengelolaan sampah yang ada di Desa Bicorong. Oke, siap. Luar biasa Ibu Yati ya. Jadi memang upaya-upaya yang sangat luar biasa. Ini perlu adanya kolaborasi, intinya begitu. Jadi kita kembali nih ke Pak Dodit ya. Pak Dodit, Kirnadi HMS STP MSI. Pak Dodit, kalau tadi sudah Ibu Yati dan Pak Kus ya menyentil ya istilah tadi pelita biogas ya, benar ya Ibu ya, pengolahan limbah tahu. Nah, sejauh mana nih Pak Dodit peran Baperida dalam mengawal inovasi berbasis lingkungan dan pemberdayaan masyarakat ini agar memiliki dampak ekonomi yang terukur? Silakan Pak Dodit. Baik, terima kasih. Tentu kami yang pertama, kami sebagai katalisator dalam hal menjaga dan membangun ekosistem inovasi. Tentu kami beranggapan bahwa inovasi itu adalah mindset, seperti itu ya. Inovasi itu adalah mindset. Kenapa demikian? Karena ketika sebuah budaya kerja berubah, ketika inovasi itu dipahami sebagai langkah atau keberanian memperbaiki pola-pola lama menjadi sebuah pola baru yang mungkin lebih efektif, seperti itu. Kemudian keberanian itu tentu perlu dilakukan sebuah uji coba, pembelajaran dan penyempurnaan untuk tujuan yang mungkin lebih baik. Kemudian tentu dalam proses pengimplementasian inovasi ini kami tentu fokus pada solusi, bukan sekedar kepatuhan prosedur. Tentu apa yang akan kita capai melalui inovasi ini tentu dampaknya. Kenapa? Karena inovasi ini menurut kami adalah sebuah terobosan ya, bagaimana sebuah cita-cita pembangunan ini akan diselesaikan melalui sebuah karya-karya yang mungkin lebih efisien, efektif. Dalam hal ini di tengah keterbatasan fiskal Pamekasan, sehingga sebuah inovasi ini menjadi sebuah terobosan yang penting dan harus mengakar pada seluruh OPD, seperti itu ya. Sehingga kami sebagai Bapeda, tugas kami adalah mengkoordinir perencanaan, dan tentunya melalui inovasi ini kita tidak bisa bekerja menyelesaikan apa yang kita rencanakan manakala ada sebuah permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan melalui sebuah inovasi. Sehingga kami meyakini bahwa upaya kami dalam rangka bagaimana meningkatkan nilai kematangan inovasi ini tentu merupakan sebuah alat ukur bagaimana kita membuat sebuah inovasi. Dari 200 inovasi yang kami sampaikan tadi, bagaimana semua inovasi ini benar-benar matang, seperti itu, matang. Sehingga tentu yang pertama, tujuan kita bukan dalam rangka meraih penghargaan, tapi bagaimana membantu pemerintah, dalam hal ini Bapak Bupati, untuk mencapai visi misinya. Tentu inovasi ini sangat kami perlukan ke depan sebagai sebuah langkah kita dalam proses pembangunan ke depan. Demikian.
Terima kasih Pak Dodi, luar biasa ya. Jadi memang tolak ukurnya bukan hanya dari penghargaan begitu ya Bapak, tapi memang tujuan utamanya untuk membantu untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri. Baik, kita bergeser ke Pak Mustain. Nah, sekarang Pak Mustain sudah sendirian. Ini kalau berbicara banyak ya Pak tadi tentang si ganteng. Nah, ini Bapak dalam penilaian IGA Award ini Bapak, keberlanjutan inovasi sangat penting tentunya, bukan hanya terpaku pada penghargaan seperti yang Pak Dodit sampaikan tadi. Bagaimana Bapak menjamin Bapak bahwa sistem digital seperti si ganteng ini tetap relevan dan terus berkembang tanpa hanya menjadi dalam tanda kutip pajangan aplikasi? Seperti apa Pak Mustain? Baik, terima kasih. Memang tantangan untuk kami itu kedepannya itu komitmen dari para ASN semua. Betul. Karena apa? Kalau para ASN itu tidak membantu kami, aplikasi itu bukan apa-apa. Jadi yang kami minta ke semua ASN, lengkapi dokumen, upload di si ganteng. Kuncinya itu. Setiap ada perubahan pada ASN terkait pangkatnya, berkala, pencantuman gelar, upload yang terbaru, sehingga dokumen kami di sentral data kami di si ganteng itu lengkap, sehingga pelayanan ke semua ASN itu tidak terkendala lagi. Oke, luar biasa, terima kasih Pak Mustain. Semoga ini sebenarnya aplikasi cukup luar biasa Bapak, tinggal bagaimana kesadaran dari ASN itu sendiri sehingga dalam tanda kutip tadi tidak hanya menjadi pajangan aplikasi begitu. Oke, kita bergeser ke Bu Yati ya dan juga Pak Kus. Kalau tadi sudah berbicara banyak tentang Desa Picorong dan juga pelita biogas, ini seberapa besar sih Ibu pengaruh dari program pemberdayaan masyarakat desa tahun 2025 ini terhadap peningkatan kesejahteraan warga yang menjadi salah satu poin penilaian dalam kemanfaatan inovasi ini? Silakan Ibu Yati. Terima kasih. Jadi kebermanfaatan dalam inovasi pelita biogas ini luar biasa. Karena kenapa? Ini dikawal dari tahun 2023. Oke. Masih pemasangan dari pipa biogas ke rumah itu hanyalah 100 untuk rumah tangga dan 10 UMKM. Tapi untuk tahun 2025 ini loncatannya sangat besar. Karena sudah ada pemahaman yang sama bahwasannya ini sangat penting. Karena kenapa? Lingkungan yang bersih ini kan menghasilkan orang-orang yang luar biasa, terutama anak-anak penerus bangsa. Karena kenapa? Lingkungan yang kotor ini merupakan salah satu untuk menghadirkan para stunting yang ada di Kabupaten Pamekasan, khususnya Desa Picorong. Tetapi dengan perubahan-perubahan yang luar biasa ini, karena memang komitmen dari kepala desa, dari pemerintahan desa, dan juga dari lembaga kemasyarakatan desa, ini menghasilkan yang luar biasa menurut saya. Karena banyak hal nanti di tahun 2026 akan ada perubahan-perubahan. Awal dari tempat air yang kotor itu sekarang sudah bersih, anak-anak sudah bisa bermain lagi. Jadi kudisan apa itu sudah nggak ada, berarti kan udah sehat. Lebih bersih ya Ibu ya, udah sehat. Layanan sosialnya udah tinggi. Nah, di sini pemerintah desa juga tidak bisa bekerja sendiri. Ada juga yang menjadi mitranya pemerintah desa untuk memberikan suatu pemahaman, yaitu mitranya tim penggerak PKK. Jadi tim penggerak PKK di sini luar biasa juga gitu loh, untuk mempersuasif para keluarga untuk bersih itu adalah sehat. Karena kenapa? Sebagian kebersihan adalah pangkal ini ya untuk iman seseorang, kan seperti itu. Oke, siap Bu Yati. Jadi memang itu istilahnya
impactnya luar biasa, utamanya untuk anak-anak desa yang notabene masih sering ya istilahnya banyak sekali stunting, terus banyak ya istilah gatel-gatel gitu ya Bu ya. Jadi memang itu salah satu impact yang luar biasa yang sudah dihasilkan, dan semoga inovasi ini bisa dicontoh ya oleh desa-desa lain. Oke, baik, kita kembali ke Pak Dodit ya. Pak Dodit, apa saja sih Pak indikator utama dalam Indeks Inovasi Daerah atau IID tahun 2025 yang berhasil didongkrak secara signifikan oleh Pemkab Pamekasan? Silakan Pak Dodit. Baik, secara umum kenapa kita bisa masuk nominasi? Yang pertama adalah konsistensi kita. Jadi kita konsisten dalam rangka bagaimana 200 inovasi yang selalu kita masukkan dalam portal IGA itu kami naikkan kualitasnya. Jadi yang dinilai oleh pusat itu bukan hanya jumlah, tapi kualitasnya. Nah, ini yang menjadi titik tekan kami, bagaimana dari 200 inovasi ini nilai kematangannya ini ada 20 indikator kalau tidak salah, yang menunjukkan bagaimana sebuah inovasi itu dinilai matang, seperti itu. Dan ini yang selama ini kita dongkrak, untuk tiap tahun kita naikkan kualitas dari semua inovasi ini. Jadi ini yang peran kami yang selama ini kita lakukan untuk bagaimana 20 indikator ini yang menjadi penilaian nilai kematangan sebuah inovasi ini kita baik, kita harus di atas 99%, seperti itu. Ini menjadi target kami, walaupun sekarang yang kami tahu adalah dari 200 ini kita sudah lebih dari separuhnya memiliki nilai kematangan yang cukup baik, seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting adalah kita perlu menyusun strategi keberlanjutan penerapan inovasi ke depannya. Ini ada salah satu indikator baru yang mungkin perlu kita concernkan ke depan. Salah satunya adalah kita harus punya hak kekayaan intelektual, seperti itu ya. Hak. Kemudian kita masih lemah dalam mempublikasikan inovasi. Jadi kita harus melakukan upaya branding inovasi ini melalui apa, dan sudah kami rencanakan dalam rencana event kalender tahunan Pamekasan, kami masukkan sebuah agenda tahunan, yaitu pameran inovasi daerah. Itu sebenarnya poin besar, nilainya besar, yang kemudian kemarin menjadi indikator baru yang sedikit kita abaikan, seperti itu ya. Jadi haki dan bagaimana kita mempublikasikan inovasi ini melalui sebuah event seperti event pameran atau expo dan lain-lain, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi memang itu salah satu hal yang nantinya mungkin bisa tercapai begitu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Kita bergeser ke BKPSDM, Pak Mustain ya. Terkait peningkatan kualitas SDM ini Pak, sejauh mana nih BKPSDM sendiri memberikan apresiasi mungkin ya, atau reward bagi ASN yang berhasil menciptakan terobosan atau inovasi di unit kerjanya masing-masing? Mungkin ada ini Pak Mustain, silahkan. Terima kasih. Untuk sementara kami juga masih koordinasi dengan Bapeda Keuangan untuk reward semua ASN. Tapi kedepannya tujuan kami akan memberikan reward apabila ini rencana kami. Nggak tahu nanti disetujui sama Baprida ini. Mumpung ada bapaknya ya. ASN terbaik yang menginput dokumen perubahannya di Siganteng itu kami per OPD nanti insya Allah dapat reward, diantaranya itu. Ya mudah-mudahan teman-teman tidak malas lagi untuk menginput. Itu untuk mendorong kami bahwa Siganteng itu tetap ada dan konsisten dengan apa tujuan kami dari semula.
Gitu. Oke, siap. Semoga meskipun ini masih planning ya, semoga nanti jika baik pasti disetujui Bapak, dan mungkin melihat dari segi anggaran juga nanti Pak Dodit ya. Oke, kita bergeser ke DPMD. Oke, ini ada Ibu Yati dan juga Pak Kus, nanti bisa saling ini menambahkan ya. Mungkin apakah ada rencana nih Ibu ya untuk mereplikasi inovasi sukses, contohnya tadi seperti pelita biogas ke desa-desa yang lainnya atau scaling up ya, agar kemajuan di Pamekasan merata dan tidak hanya terpusat di wilayah itu saja. Mungkin Ibu Yati, silakan. Terima kasih. Ini sambutan yang luar biasa sebetulnya untuk Desa Bicorong. Iya. Karena kenapa? Pabrik tahu yang ada di Kabupaten Pamekasan ini tidak hanya di Desa Bicorong. Di Kecamatan Pamekasan ya ada, Kecamatan Perpo ada, Palengan ada. Dan ini sudah akan direplikasi oleh Desa Petet. Oke. Karena di Desa Petet ini juga ada pabrik tahu yang sudah masyarakat sudah mulai resah. Bagaimana untuk mengatasi limbah tahu yang ada di desa tersebut. Desa Petet ini sudah mulai belajar ke Desa Bicorong. Terus Desa TC Timur ini juga mulai belajar. Jadi ini insya Allah akan direplikasi di Kabupaten Pamekasan, karena memang sampah ini yang harus kita tangani bersama. Tidak hanya DLH saja. Kalau DLH saja kan kasihan kalau hanya menangani sampah sendirian. Karena kenapa? Sampah itu ada di mana-mana. Jadi ini sudah mulai direplikasi, sudah belajar beberapa bulan kemarin, dan ini saya sudah mendapatkan informasi juga dari Kepala Desa Bicorong. Kemarin kami juga sudah melakukan monitoring dan evaluasi bagaimana untuk langkah ke depannya melalui Posyantekdes Mediasari dan juga yang menjadi unitnya di Bumdes Karyasari. Karena Posyantekdes ini berada di bawah naungannya Bumdesa Mediasari. Langkah-langkah yang akan dilakukan udah luar biasa. Desa akan menambah pipa jaringan kepada rumah tangga yang berada di sekitar utara pabrik tahu yang satunya. Kami monitoringnya tidak sendiri, bersama dengan DPMD Provinsi Jawa Timur. Oke, luar biasa. Jadi kami sama-sama bergerak, karena memang perlu saya sampaikan juga, karena ini sebagai media publikasi juga, Posyantekdes Mediasari ini kemarin mendapatkan juara 2 untuk Posyantekdes Mediasari di tingkat Provinsi Jawa Timur. Okay. Jadi kemarin Posyantekdes ini juga mendapatkan juara 2 di tingkat provinsi. Luar biasa Ibu Yati. Jadi memang perlu ada kolaborasi yang cukup intens juga ya. Apalagi tadi Ibu juga menyebutkan BUMDes. Nah, ini juga tentunya dari masyarakat sekitar juga ya Ibu ya. Oke, luar biasa. Ini mungkin terakhir ya untuk Pak Dodit Kirnadi HMSST PMSI. Setelah meraih predikat sangat inovatif nih Bapak, apa target besar atau roadmap Baperida untuk tahun 2026 atau tahun-tahun selanjutnya agar Pamekasan bisa naik kelas menjadi kabupaten terinovatif? Silahkan Pak Dodit. Baik, terima kasih. Jadi langkah yang kami lakukan, yang pertama adalah kemarin kita sudah melakukan kegiatan evaluasi. Evaluasi, kita undang beberapa OPD, semua OPD untuk kita diskusikan bersama apa kira-kira kekurangan yang kita temui di tahun 2025 dan kemudian akan menjadi rekomendasi perbaikan di tahun-tahun yang akan datang, terutama di 2026. Kemudian target kita tentu bagaimana Kabupaten Pamekasan ini menjadi kabupaten yang sangat inovatif, sangat naik kelas. Namun demikian kami perlu sampaikan bahwa kabupaten sangat inovatif ini
kita lihat bahwa kemarin kita mendapatkan SK dari Kemendagri bahwa skor IID kita, indeks inovasi daerah kita justru naik dari 76 skornya di tahun 2024 kita naik menjadi 86,15. Seperti itu. Jadi kita naik signifikan. Tentu bagaimana kita bisa meraih kabupaten sangat terinovatif tahun depan, tentu kualitas bukti dukung ini harus kita tingkatkan. Dan kemudian hasil koordinasi kami juga dengan BSKDN Kemendagri bahwa 2 inovasi yang kita usulkan kemarin ini masih bisa kita usulkan kembali. Namun demikian, apa yang perlu kita siapkan, kita harus duduk bareng. Karena apa? Aspek kebaruan itu harus kita munculkan. Tidak boleh kita mengusulkan inovasi yang sama namun tidak ada aspek kebaruan seperti itu. Tentu kita, misalkan ini disepakati oleh kita bersama, kita akan ajukan lagi 2 inovasi ini untuk kita ikutkan di inovasi 2026. Tentu kita akan melakukan langkah-langkah perbaikan. Yang pertama apa? Kita akan melakukan pendampingan sejak awal. Jadi kita akan melakukan pendampingan dengan beberapa inovasi yang mungkin nanti akan kami usulkan dan akan kita libatkan dan akan melibatkan pihak akademisi. Ini sudah kami lakukan komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi untuk bagaimana untuk kami melihat begini, kenapa kita harus melibatkan akademisi, karena ada beberapa daerah yang kami lihat tiap tahun mesti capainya nilai kematangannya tinggi terus dan kemudian naik, ya, Pak, ya? Naik gitu. Ternyata seperti contohnya Sragen seperti itu ya. Ternyata apa? Mereka didampingi oleh akademisi dan orang itu ternyata orang Pamekasan. Seperti itu. Sehingga kami coba menjajaki komunikasi dengan beliaunya dan alhamdulillah ke depan kami akan berusaha untuk berkolaborasi dengan OPD, pendampingan dengan akademisi, dan tentu kami akan melakukan skema pendampingan ke OPD lebih intensif dengan melibatkan pihak Kementerian Dalam Negeri. Demikian. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Dodit. Ini dikupas habis ya oleh Pak Dodit, banyak sekali pertanyaan yang sudah Nisa sampaikan. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Mustain dari BKPSDM. Terakhir Bapak, ini bagaimana nih BKPSDM menyinkronkan data kepegawaian dengan efisiensi layanan publik agar masyarakat merasakan langsung dampak dari birokrasi yang ramping dan juga digital. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Sebenarnya langkah-langkah kami kemarin itu inovasi-inovasi itu bukan si ganteng aja sebenarnya. Itu banyak-banyak inovasi di dalamnya si ganteng itu kita jadikan satu integrasi. Cuman sekarang itu kami mengharap komitmennya para ASN untuk mendukung aplikasi ini, diantaranya untuk penginputan datanya, karena banyak data-data kami itu yang ASN yang belum menginput sehingga kita kerepotan. Data ini gimana? Bisa disampaikan nih langsung kepada seluruh ASN begitu ya Pak ya? Karena si ganteng itu dapat digunakan semua ASN di lingkungan Kabupaten Pamekasan, sehingga kedepannya kami itu lebih gampang untuk mengembangkannya. Karena apa? Tujuan kami sentral data tadi, semua ASN dari bawah sampai ke atas kita punya data dan punya histori dari awal pengangkatan sampai dia pensiun. Karena apa? Pengangkatan di bidang kami, di bidang BPK, sampai pensiun itu di bidang kami. Gitu. Jadi biar tidak kerepotan teman-teman untuk para yang hampir pensiun, data historinya itu masih ada di kami. Begitu. Terima kasih. Oke, jadi bisa di ini ya Pak, disampaikan juga ya untuk seluruh ASN di Kabupaten Pamekasan untuk tetap patuh
dan istilahnya gercep begitu ya Pak ya. Gercep, jangan malas-malas. Oke, terima kasih Pak Mustain. Terakhir, ini mungkin saya juga butuh suara dari Pak Kus. Tapi sebelum ke Bu Yati ya, terakhir Bapak, pesan yang ingin disampaikan nih untuk para kepala desa di Pamekasan agar tetap semangat berinovasi, tetap terjaga demi pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah di tingkat desa. Silakan Pak Kus. Terima kasih. Saya yakin dengan kepemerintahan yang baru, yang dengan pimpinan Bapak Kiai Haji Khalilur Rahman, saya yakin teman-teman kepala desa ini akan berupaya maksimal di desanya untuk bagaimana desa ini seolah-olah berjuang saling memotivasi antar desa. Ini yang perlu kita kembangkan, kita selalu bahwa kita sebagai pemimpin harus benar-benar bisa mengangkat harkat dan martabat yang dipimpinnya dengan cara peningkatan kesejahteraan melalui inovasi-inovasi yang mereka punya. Saya yakin di Pamekasan ini orangnya sangat cerdas atau pintar. Contohnya sekarang ini di Pamekasan sangat banyak ya usaha-usaha mandiri yang dilakukan, bahkan pemerintah hanya tinggal memules. Yes. Itu tentunya berangkat dari desa per desa. Desa ini yang sekarang harus berkomitmen bahwa saya harus maju, semua harus maju sehingga Pamekasan memang benar-benar nanti sangat inovatif, bahkan menjadi contoh minimal Jawa Timur. Kita ini orang Pamekasan dikenal sangat inovatif. Saya berterima kasih kepada semua jajaran kepala desa, apalagi saya di PMD. Mari berjuang bersama demi Pamekasan ini gemilang ke depan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Kus. Mungkin terakhir juga Ibu Yati, ini selaku yang membidangi juga ya Pak ya. Ini bisa disampaikan Ibu. Terima kasih. Mari kita bersama-sama kepala desa se-Kabupaten Pamekasan, kita bergerak bersama, bangkit bersama untuk perubahan-perubahan yang ada di Pamekasan. Karena lilin-lilin kecil di Jakarta akan bersinar jika desa bangkit bersama untuk Indonesia maju. Luar biasa, terima kasih Bu Yati ya. Terima kasih juga untuk Pak Dodit Kirna di HMSST PMS PLT selaku PLT Kepala Bapperida Kabupaten Pamekasan yang sudah berkenan hadir Bapak dan juga memberikan banyak sekali istilahnya planning ke depan, terus kemudian hal-hal yang disampaikan, harapan juga untuk Kabupaten Pamekasan, dan juga terima kasih untuk Bapak Mustain dari bidang PPIK ya yang sudah mewakili PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Pamekasan, Bapak Dr. Andes Saudi Rahman MSI. Terima kasih Bapak, semoga ASN di Kabupaten Pamekasan lebih gercep, lebih semangat dan tidak malas begitu ya. Dan terakhir terima kasih Bapak Kusairi SEMM selaku Kepala DPMD Kabupaten Pamekasan yang ya meskipun kondisinya belum begitu pulih ya Pak, ini sudah sangat luar biasa hadir dengan semangatnya ke studio Realita FM. Dan terima kasih Bu Yati dari Kabid PLKD yang sudah setia mendampingi Pak Kus dan memberikan pencerahan juga, dan semoga desa-desa yang ada di Kabupaten Pamekasan terus berkarya, terus berinovasi dan sehingga menjadi desa mandiri. Oke, terima kasih untuk pemirsa juga yang sudah setia bergabung. Mohon maaf sekali di YouTube maupun di TikTok belum bisa Nisa bacakan satu persatu pertanyaannya yang luar biasa, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pertanyaan yang sudah Anda sampaikan ini sudah semuanya terjawab oleh Bapak Dodit, Bapak Mustain dan juga Pak Kusairi dan juga Ibu Yati. Terima kasih pemirsa yang sudah setia bersama kita, yang sudah mendengar dari tema kita capaian PMK Pamekasan 2025 Innovative Government Award, sangat inovatif bersama Bapperida BKPSDM dan DPMD Kabupaten Pamekasan. Nisa pamit undur diri, terima kasih bersamanya, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Tretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya